macam-macam jenis isim. Nomor satu isim dohir, yaitu isim yang menunjukkan nama jelas. Baik nama benda atau nama aktivitas. Semua nama-nama lah. Itu berarti isim dohir. Isim domir berarti kata ganti. Kata ganti itu apa saja? Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah itu kata ganti atau isim domir. Yang ketiga, domir munfasil. Domir yang terpisah. Jadi bicara domir itu ada dua macam. Ada domir munfasil, artinya domir terpisah, tidak tersambung. Yang keempat, domir muttasil, domir yang tersambung. Domir munfasil itu apa? Domir yang terpisah itu. Contohnya hum, anta, nahnu, dia tertulis sendiri ya, terpisah, nggak nyambung kepada yang lain tulisannya. Berarti dia terpisah. Kalau domir yang tersambung dengan kalimat lain namanya muttasil. Contohnya ini, jalastu. Jalastu ini jalasa sama tu. Tu-nya ini tak fa'il namanya. Jalastu. Ana duduk. Ana telah duduk fil madi kan ya, maknanya telah. Minhu berarti tersambung dengan huruf. Tadi kan dengan fiil, sekarang dengan huruf. Min sama hu. Ini huwa ya Pak Ustadz. Dari huwa. Ya. Dalam. Baituka, nah isim dohir nih. Baituka, rumah kamu. Baitun sama ka. Kemudian jadi susunan idofah. Nggak boleh tanwin. Baituka. Mudhof tidak boleh tanwin. Ini huwa juga Ya. Pak Ustadz. Iya, dua kalimat itu. Baitun sama ka. Iya, maksudnya ka itu huwa kan? Ka itu domir. Ka itu anta. Kamu. Oh iya, anta orang kedua ya. Ya, rumah kamu. Ya. Domir mutasil. Sekarang domir baris. Korok tu. Domir yang tampak atau wujud. Domirnya itu tertulis. Namanya baris. Ya. Korok tu. Sama kayak jelas tu ini ya. Domir baris juga ini. Korok tu. Minhu. Korokna. Nah ini tertulis jelas. Korok tum. Baituka. Ini semua tertulis jelas. Ini namanya domir baris. Cuma yang dibahas adalah yang di atas itu isim yang tersambung, domirnya. Domirnya domir mutasil, domir yang tersambung. Domir mutasil itu disebut juga domir baris, domir yang tertulis jelas. Domirnya ada tulisannya gitu ya. Kemudian domir mustatir, domir yang tersimpan di dalam kalimat tersebut. Contoh kataba, tidak ada domir, tapi ada domir yang tersimpan di kalimat ini. Lihat kalimatnya. Kalau kalimatnya menunjukkan mudzakkar berarti domirnya mudzakkar. Kataba berarti domir yang tersimpannya adalah huwa. Kalau katabat berarti domir yang tersimpannya adalah hiya. Yaktubu. Yaktubu berarti lihat. Ini fi'il mudhari'. Lihat huruf mudhari'nya. Kalau ya berarti domir yang tersimpan adalah huwa. Mustatirnya huwa yang tersimpannya. Uktub. Fi'il amr. Fi'il amr untuk siapa tadi? Orang kedua. Untuk orang kedua berarti uktub, tulislah olehmu. Berarti domirnya adalah anta. Domir mustatirnya anta. Pak Ustadz, bedanya nomor 4 sama 5 apa ya? 4 sama 5. 4 sama 5. Kalau yang 4 itu dia sedang membicarakan domir yang tersambung dengan kalimat fiil atau kalimat lain. Kalimat huruf ya kan? Jalastu berarti domirnya tersambung dengan kalimat fiil madi. Minhu domirnya tersambung dengan huruf jar. Baituka domirnya tersambung dengan isim dohir. Nah, pada nomor 5 domir baris itu membicarakan tentang domir yang tertulis. Korok tu itu kan fa'il kan? Domir kan, menunjukkan fa'il. Sama dengan jalas tu. Sama-sama baris. Baris itu artinya domirnya itu jejer gitu ya.
Baris sama Oh, fiilnya berjejer, gampangnya gitulah, biar dijawain aja bahasanya. Domirnya misah gitu ya. baris, berjejer, tertulis Mas, gitu ya. kan sama-sama tertulis tapi nyambung memisah gitu ya. Apa enggak? Iya, kalau misah itu hanya domirnya saja, nggak ada kalimat lain yang tersambung. Contohnya hum, nggak ada kalimat lain Oh, kan? Anta, nahnu, kan hmm, cuma domirnya saja yang tertulis. Namanya itu domir oh, munfasil, terpisah. Tapi kalau hmm, jalas tuh, dia nyambung dengan fiil. Korok hmm, tuh, korokna, korok tum. Nah, hmm. yang tersambung-sambung itu namanya domir baris, yang tersambung dengan fiil ya. Kalau yang sendirian itu cukup disebut domir munfasil saja, domir yang terpisah. Hmm. Ya, ya, ya. Oke? Ya. Sip. Mencermati jawazan dan wujuban. Jawazan itu jaiz, wujuban itu wajib. Artinya ya. Nomor 7 nih. Domir mustatir jawazan atau jaiz. Maksudnya adalah boleh. Apa artinya boleh? Domir yang posisi domirnya bisa diganti dengan isim dohir. Contohnya, kataba. Telah menulis, itu domirnya mustatir kan? Tidak ada kalimat lain yang marfu. Tidak ada isim marfu setelahnya. Domir mustatir, takdirnya huwa. Nah, huwa ini Hmm. boleh diganti ali. Jadi, kataba aliyun gitu ya. Kalau ditulis tuh. Oh, Kalau didohirkan menjadi kataba aliyun. Jadi huwa itu boleh diganti nama orang. Kalau oh, domir jadinya. mustatir yang wujuban atau wajib, itu biasanya domirnya itu ana, nahnu ya. Hmm. Domir yang tidak bisa diganti dengan isim dohir. Contohnya, Hmm. aktubu, saya Hmm. menulis. Hmm. Tulisannya harus aktubu ya. Atau Hmm. aktubu aliyun nggak boleh. Hmm. Oh, ya, walaupun nama saya nggak boleh juga ya. Endang Nggak menulis boleh, nggak nama boleh. siapapun nggak boleh. Oh gitu ya. Namanya mustatir, domir mustatir. Itu Wajib wajib ya. berupa domir. Hmm. Nggak bisa ditawar ya. Mustatir yang wajib dan mustatir yang jaiz gitu ya. Jadi Hmm. kalau domirnya huwa atau hiya boleh diganti nama orang. Jadi artinya apa? Kalimat fiilnya itu untuk goib atau goibah. Hmm. Hmm. Huwa dan hiya itu boleh diganti nama orang. Kalau Hmm. Hmm. untuk mukhotob dan mutakalim, Hmm. Hmm. ana, anta, ya, ana dan anta itu Hmm. domirnya mustatir wujuban. Wajib ditulis nama domirnya. Tidak boleh diganti nama orang. Gimana Pak Ustadz yang untuk orang kedua? Orang kedua dan orang ke satu Ah, berarti nggak boleh. anta, ana ya. Hmm. Anta, ana atau antum, nahnu. Itu kan orang kedua, orang ke satu ya. Ya, Orang ke satu, orang kedua. ya. Itu harus ditulis domirnya. Contoh, Hmm. aktubu, Hmm. ana menulis. Aku. Iya. Kalau fil amr kan, aktub, anta Hmm. tulislah olehmu. Hmm. Tidak boleh diganti nama orang. Hmm. Hmm. Aktubu, Hmm. endang misalnya. Nggak boleh. Hmm. Tetap begitu saja. Aktubu berarti anaknya Ini itu berupa domir. Tidak boleh nama orang. di buku ini nggak tertulis yang orang kedua ya Pak Ustadz? Nggak. Enggak, itu adanya di penjelasan guru saja. Hmm. Hanya kalau nggak belajar nggak ngerti. Gitu ya. Hmm. Dia ada kalanya ilmu tidak semua tertuang di tulisan. Ada Hmm. pada Hmm. penjelasan gurunya. Maka dari itu belajar harus pakai guru. Kalau tidak nanti bisa ngawur penjelasannya ya. Pemahamannya Hmm. ngawur. Hmm. Ustadz, mau nanya Ustadz. Boleh.
Ini jaisnya bukan karena dia fiil madi dan wujubannya bukan karena dia fiil mudhari, Ustaz. Bukan kataba Jadi fiil madi. biasanya kalau huwa dan hiya itu ada pada fiil madi, Bu. Oh ya. Ya kan? Ya, Ustaz. Pada fiil mudhari itu, nah, kalau yaktubu itu masuk kepada apa? Jaiz, jawazan. Yaktubu atau taktubu itu jawazan. Tapi aktubu sama naktubu, fiil mudhari'nya ya, masuk kepada wujuban. Nah, bagus pertanyaan Bu Murni itu. Ini jadi dibahas keduanya nih ya. Kenapa beda, Pak Ustadz? Apanya yang beda? Ya maksudnya kalau naktubu, jadi ini kan sama-sama mudhari semua, tapi Ya tapi kan nahnu. Nahnu itu kan orang ke satu ya kan? Kemudian apa tadi? yaktubu. Bukan yaktubu. Yaktubu itu orang ketiga kan? Iya. Taktubu orang ketiga juga. Kalau fi'il amr orang kedua. Atau fi'il mudhari yang pakai hamzah atau pakai nahnu. Nah, itu wujuban. Oh. Gini, fi'il mudhari untuk orang ketiga jaiz. Jaiz. Orang ketiga. Pokoknya yang orang ketiga, mudhari atau madi, jaiz. Mudhari atau fi'il madi, fi'il mudhari untuk orang kedua, orang ke satu, maka wujuban. Orang ya, selanjutnya mencermati isim sebagai fa'il. Ini masih kunci yang ke-8 ya. Kita cermati isim sebagai fa'il. Yaitu ada isim dohir, ada isim domir. Kalau isim dohir itu sudah tertulis jelas bahwa setiap ada kalimat fi'il, kemudian ada isim marfu yang datang setelah adanya fi'il, pasti dia sebagai fa'il. Contohnya, sa'ala al-ustadu. Al-ustadu isim marfu, berarti sebagai fa'il. Sholla al-waladu. Al-waladu isim marfu datang setelah adanya fi'il maklum, berarti dia sebagai fa'il. Bakat Maryamu. Maryamu isim marfu yang datang setelah adanya fi'il, maka dia sebagai fa'il. Kemudian yang domir, isim domir. Nah ini, perhatikan nih. Tadi saya bilang isim domir itu ada yang mufrad, mustaqil. Contoh, katabat. Katabat ini fi'il apa nih? katabat madi. Fi'il madi maklum. Nah, ta ini bukan fa'il karena berharokat sukun. Kalau fa'il itu berharokat fathah atau kasroh ya. Berharokat hidup itu berarti fa'il. Kalau berharokat mati atau sukun berarti dia bukan fa'il. Jadi katabat ini fi'il madi. Nah, kalau fi'il diakhiri tak tanis berarti fi'il itu untuk siapa? Mu'anas. Mu'anas. Nah, setelah katabat tidak ada isim marfu lagi. Berarti domirnya mustatir, tersimpan. Jadi kalimat fa'ilnya itu tersimpan. Fa'ilnya apa? Takdirnya apa? Fa'ilnya takdirnya Iya. Iya. Jalasat sama dengan katabat ya. Iya juga. Khorojna. Nah, ini ada alif. Alif ini namanya alif isnain. Alif musanna, alif yang menunjukkan dua. Tidak ada isi marfu setelahnya. Berarti alif ini adalah domir mutasil namanya. Al-alifu aliful isnaini domirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahali rafin fa'ilun. Itu i'rabnya ya. Nah, musana itu domirnya apa? Takdirnya? Huma. Iya. Ashrobu. Nah, ini fi'il mudhari nih. Masih ingat fi'il mudhari kalau a tandanya apa? Ana. A sama dengan ana. Kalau ya? Ya, huwa. Ya, huwa.
Huwa. Kalau tak, Iya, iya. iya. Ya. Apalagi? Nun, Nun, nahnu. nahnu. Pak Ustadz, kalau Ya, suka ada tuh, ada tak, ada apa sih tak sama tuh bedanya Pak Ustadz? ya tak berharokat tak, tuh berharokat tuh gitu kan, doma. Oh, iya, tapi maksudnya sama-sama mudore. Maksudnya yang membedakan apa Pak Ustadz? Ya, menunjukkan perbuatannya itu dilakukan oleh itu yang ada di huruf mudhoreknya itu. Kalau A berarti ana pelakunya, saya. Kalau iya berarti huwa, dia, orang ketiga. Kalau tak, hia, dia, orang ketiga perempuan. Kalau na berarti nahnu, nahnu itu saya, kami pelakunya. Nah, kita bahas sekarang ya. Ini contoh. Ashrobu artinya apa? Saya minum, saya sedang minum. Anaknya itu saya. Ashrobu ini fi'il mudhari, i'rabnya marfu karena masih sendirian. Bahasa Arabnya litajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi. Karena sepinya dari amil yang menasabkan atau menjazmkan. Nah, karena dia ada fiil tidak ada isim marfu setelahnya, maka pasti fa'ilnya domir mustatir. Kalau fiil mudhari lihat di huruf mudhari'nya menentukannya. Tapi ini bukan fa'ilnya ya, fiil mudhari itu huruf mudhari, tapi bisa dijadikan patokan mencari fa'il. Asrobu berarti pelakunya ana, berarti saya sedang minum. Kalau tak, apa tadi tak? Dia perempuan. Dia perempuan. Dia, berarti dia perempuan sedang minum. Kalau iya, Huwa. huwa, dia laki-laki seorang sedang minum. Sekarang fi'il amr. Fi'il amr itu khusus untuk orang kedua. Fi'il amr itu khusus untuk orang kedua. Uktub berarti perintah untuk orang kedua mufrad. Uktub tulislah oleh kamu, ya. Uktub tulislah oleh kamu. Iqra bacalah olehmu, ya. I'lamu. Nah, i'lamu ini ketahuilah oleh kalian semua. Berarti orang kedua juga tapi banyak gitu ya. Banyak. Kalian semua itu kan berarti kan orang yang diajak bicara tapi banyak gitu ya. Jamak misalkan guru pada murid-muridnya gitu ya. I'lamu. Jadi kalau ini uktub apa? Domir yang tersimpannya anta. Oh ya, anta. Kamu kan? Sama dengan ikro juga sama anta. Kalau i'lamu berarti antum. Antum. Antum mau dicoret. Ya, antum tulisannya ya. Antum. Kalian. Kamu semua. Antum. Nah, paham sekarang? Fa'il itu bisa berupa isim dohir. Gampang kalau isim dohir berarti isim marfu yang datang setelah adanya fi'il berarti pasti fa'il. Kalau isim domir, nah tadi lihat pada kalimatnya. Menunjukkan mudzakkar atau mu'annas, mufrad, musanna atau jamaknya.